Ya, kita lanjutkan kembali saling silang bicara mengenai wacana pemotongan gaji PNS atau ASN untuk zakat. Oke, mungkin Pak Hamka mau menanggapi dulu. Jadi saya melihat kebijakan atau rencana kebijakan dari Pak Menteri Agama ini mungkin mengacu kepada pendapat Yusuf Qaradawi mengenai zakat profesi. Jadi haulnya itu bukan per tahun, tapi per haul per bulan. Ya, sama juga dengan pertanian, tidak mesti pertanian itu per tahun. Kalau 3 kali kolam pani ya 3 kali. 3 kali. Sama dengan itu ya. Dan melihat cara-cara pembagiannya juga mungkin seperti itu. Karena dalam Fiqh Zakah Yusuf Qaradawi itu mengutip berbagai riwayat di zaman awal Islam, ada namanya al-malul mustafad atau al-atiyah, hadiah atau hibah. Semua ini dizakati meskipun tidak cukup 1 bulan pada saat itu, seperti dilakukan oleh Muawiyah ibnu Sufyan dan juga dilakukan oleh Umar bin Abdul Aziz. Pernah memberikan hadiah kepada seseorang, tapi hadiah ini cukup untuk disakati menurut takarnya emas, langsung diambil zakatnya baru dikasih. Nah, jadi itu jadi ada tapi ini digunakan oleh dalil-dalil pembenaran zakat profesi oleh Yusuf Qaradawi. Saya kira dari sana itu kajian-kajiannya sehingga ini Menteri Agama berani melakukan rencana seperti ini. Lebih mendorong kesadaran begitu ya. Tapi memang ini sekali-kali ini hanya memfasilitasi, bukan mewajibkan. Sama halnya ketika Menteri Keuangan atau pemerintah memberi kewenangan mendirikan bank syariah. Bank syariah itu bukan mewajibkan umat Islam untuk menabung di bank syariah, tapi memfasilitasi orang yang memang keyakinannya untuk bersyariah. Sama dengan ini, memfasilitasi orang-orang pegawai negeri sipil yang keinginannya untuk berzakat setiap bulan. Karena itu maka pada menurut saya baca itu ada 3 prinsip. Pertama, prinsipnya harus muslim. Yang kedua, prinsipnya harus cukup nisab. Yang ketiga, prinsipnya harus rela dipotong. Rela potong itu artinya memang sudah dia kebiasaannya memberi zakat setiap bulan, barangkali hanya fasilitasnya tidak ada, maka dia ke lain tempat. Kalau mereka terpaksa atau tidak bisa. Jadi ini bukan berarti pemerintah mau mengambil alih sebenarnya kewenangan dari basis atau dasis, bukan. Basnas tidak. Hanya memberi ruang gerak baru agar Basnas ini dan Lasnas ini punya jenis perolehan baru dari zakat jenis ini. Saya kira begitu. Saya ke Pak Muzamil lagi yang masih bersama kita ya Pak. Halo. Oke, sudah tidak. Oke, baik. Mungkin kalau gitu Pak Irfan silakan. Ya, jadi kalau kita bicara standar atau ukuran, memang referensi dari sisi hukum positif itu kita punya Peraturan Menteri Agama nomor 52 tahun 2014, di mana di dalam peraturan ini antara lain itu sudah disusun ketentuan mengenai tata cara perhitungan zakat, ya, terutama zakat mal itu secara detail, ya, jenis-jenis zakat mal, kemudian juga bagaimana cara melakukan perhitungannya. Nah, salah satunya itu adalah zakat penghasilan profesi. Nah, jadi di dalam peraturan tersebut zakat penghasilan profesi ini memang diputuskan untuk mengikuti standar zakat pertanian, ya, yaitu senilai 5 ausak yang dikonversi menjadi 653 kg gabah, yang itu ekivalen dengan 520 kg beras. Itu menjadi referensi standar nisab pendapatan minimal kena zakat setiap bulannya. Nah, kemudian oleh Basnas itu di dalam salah satu rapat pleno anggota Basnas di bulan Mei 2017, nah kemudian ditetapkan harga berasnya, bukan harga beras yang dimakan, tapi harga beras yang menjadi standar. Kalau mengikuti Permendag atau Inpres tahun 2015, harga beras standar itu Rp7.300 per kilogram. Itu kita rasakan kan terlalu rendah. Nah, sehingga di pleno anggota Basnas itu disampaikan, diputuskan bahwa Rp10.000 per kilogram, sehingga tadi masuk kepada standar sekitar 5,2 juta. Nah, pendekatan yang kita gunakan adalah memang pendekatan bruto. Artinya take home pay di situ yang menjadi referensi. Jadi take home pay selama lebih dari 5,2, karena kalau dari gaji pokok
golongan 4B, 4C saja hanya 4 juta. Gitu. Ya. Tapi kalau sudah pakai take home pay, apalagi ada tunjangan-tunjangan macam-macam, nah itu berpotensi melebihi itu. Ya, misalnya seorang dosen golongan 4A ketika dia mendapatkan sertifikasi dosen itu bisa 7-8 juta misalnya satu bulan, yang itu tentu sudah di atas standar nisab. Nah, kemudian kadarnya adalah 2,5%. Jadi sebenarnya ketika misalnya nanti ada kewajiban pemotongan langsung, ya tentu saja tidak langsung semua, tapi mereka yang sudah di atas standar nisab tersebut. Nah, cuman memang kalau yang di bawah standar nisab itu memang dianjurkan untuk berinfak. Nah, begitu kita konversi ke nilai rupiah sebenarnya juga tidak terlalu besar. Oke, berapa? Ya kan kalau misalnya 5 juta, 2,5% ya hanya 125.000. Ya mungkin pulsa kita bisa kuota internet lebih dari itu, gitu. Jadi artinya ini tidak besar, tetapi yang kita inginkan bagaimana kita bisa menghimpun ini. Menghimpun ini menjadi satu kekuatan yang sangat besar. Sebagai contoh misalnya, angka zakat yang terhimpun 5 triliun itu kalau kita lihat dari sisi mereka yang punya NPWZ, nomor pokok wajib zakat, itu hanya sekitar 0,5% dari jumlah rumah tangga nasional. Jumlah rumah tangga nasional kan ada 67 juta. Jadi 0,5% 5 triliun. Jadi kalau 5% itu bisa 10 kalinya. Kalau 10% bisa 20 kalinya. Jadi artinya setiap tahun kalau ini bisa kita optimalkan dengan baik, maka kita punya sumber dana yang sangat besar. Yang ini tentu nanti harus disalurkan ya secara tepat lewat program-program yang efektif untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan. Apa sih sebenarnya menjadi kendala ketika optimalisasi ini tidak berjalan? Tadi kan juga bicara mengenai optimalisasi, realisasi juga yang kemudian sebenarnya ada masyarakat yang sudah memenuhi syarat, tapi dia kurang kesadaran kah atau kurang? Saya melihat ada 3 hal, Mbak. Jadi ada 3 hal yang menurut saya menjadi penting. Pertama adalah dari sisi kesadaran dan pemahaman. Saya melihat literasi zakat masyarakat ini masih sangat rendah. Ya, masih banyak yang berpendapat zakat itu hanya zakat fitrah. Itu satu. Nah, sehingga ini perlu terus-menerus kita lakukan edukasi. Ya, ketika kita misalnya selama ini yang kita lakukan, ya ketika kita melakukan pendekatan edukasi dan sosialisasi kementerian, begitu kita sampaikan hakikat zakat, ya kemudian implikasi zakat, dan di situ kemudian bisa memunculkan kesadaran, maka mereka juga dengan sukarela kemudian mau dipotong secara langsung. Itu yang pertama. Yang kedua, yang juga penting ini adalah masalah kelembagaan, Mbak. Jadi kelembagaan ini juga menjadi salah satu isu. Artinya bagaimana Basnas dan LAS itu secara bersama-sama, secara kolektif memperkuat kapasitas kelembagaannya. Karena itu di antara cara kita untuk memperkuat kelembagaan ini antara lain kita membuat alat-alat ukur sebagai key performance indicator untuk melihat keberhasilan pengelolaan zakat. Makanya di Basnas itu ada yang disebut dengan indeks zakat nasional, di mana dalam indeks zakat nasional ini kita ukur bagaimana kinerja pengelolaan itu. Apakah misalnya penyalurannya bisa mengurangi kemiskinan mustahik. Kalau bicara kemiskinan berapa persen turunnya? Selama ini kan kita selalu pakai ilmu kirologi, kira-kira turun 5%. Nah, itu yang kita hindari. Makanya sekarang pembenahan itu luar biasa ya di Basnas. Nah, termasuk antara lain tadi ukuran-ukuran yang sifatnya kuantitatif. Sebagai contoh misalnya dampak zakat di tahun 2017 itu bisa meningkatkan pendapatan mustahik yang kita kelola itu rata-rata sebesar 27%. Nah, itu jadi artinya kita sudah bicara ini dan itu sudah kita ada publikasinya. Nah, jadi itu kan contoh bahwa kita berupaya punya alat ukur. Nah, itu yang kedua. Makanya continuous improvement dari sisi kelembagaan ini penting untuk kita lakukan. Nah, yang ketiga adalah dari sisi regulasi. Nah, kita perlu terobosan-terobosan regulasi. Nah, tentu kita berharap bahwa terobosan dalam bentuk peraturan presiden ini bisa kemudian, ini sebenarnya baru tahap awal lewat ASN. Nanti ke tahap berikutnya kan masyarakat yang lain. Karena masyarakat di luar ASN kan jumlahnya jauh lebih besar dan potensinya lebih besar. Water gitu kan, ternyata sudah bikin ramai. Saya kira dari 3 poin tadi, kalau ingin mengumpulkan zakat dari aparat sipil negara, ya harusnya Menteri Agama memperkuat penguatan kelembagaan dari Badan Amil Zakat Nasional. Lalu dikonvergensi dengan badan-badan pengumpul zakat. 2 organisasi yang saya kenal ya, ada Lazisno, ada Lazismo, kemudian juga ada MUI. Nah, itu kalau diberikan penguatan, diberikan dukungan oleh Kementerian Agama, apalagi Kementerian Agama memiliki dana APBN yang sangat besar,
saya kira ini lebih hebat gitu daripada Kementerian Agama menjadi amil zakat sendiri. Nah, tadi penguatan regulasi. Kalau PP nomor 60 yang sudah berlaku itu diindahkan oleh Direktorat Jenderal Pajak, nah saya kira umat Islam akan berkompetisi berfastabiqul khairat untuk membayar zakatnya. Kalau Pak Hamka Haq mengatakan mungkin aparat sipil negara itu haulnya 1 bulan, saya kira dengan lompatan-lompatan keputusan-keputusan syar'i melalui Yusuf Kardawi tadi, saya kira juga rasional. Karena kalau ditunggu 1 tahun kelamaan, ya ditunggu 1 tahun kelamaan. Karena dalam syar'i itu yang permanen kita pahami yang 1 tahun. Ya, karena yang disebut haul itu 1 tahun. Iya, 1 tahun. Haul 1 bulan. Tapi itu lompatan pemikiran. Saya kira zakat profesi juga pernah diusulkan oleh Pak Amin Rais, tidak 2,5%, tapi 20%. Bagaimana dengan pengusaha-pengusaha yang besar, yang muslim itu? Kalau cuma 2,5% kecil, harusnya dinaikkan 20%. Lamanya nisabnya itu 1 bulan. Kiai ini kita penceramah. Ini amplop-amplop ceramah itu juga dihitung secara konstan dan secara tertib gitu. Karena juga pendapatan 1 bulan. Nah, kalau penceramahnya belum sampai di rumah sudah habis uangnya terakhir di restoran. Nanti kita tanggapan Pak Marsudi, tapi kita break dulu. Kita kembali saat lagi tetaplah bersama kami di Saling Silang.